Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pada kesempatan ini kita mengaji kembali. Insyaallah apa yang disampaikan oleh guru kita Buya Rozi akan menjadi ilmu dan bekal buat dunia akhirat kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah beliau akan membahas tentang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka tidak sah, ya, tidak sahlah syukurnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak videonya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Mari kita saksikan, dengarkan, pahami, resapi, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Puji syukur ini tidak sah. Man la yashkurun nas atau man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidaklah sah syukurnya. Fa ahaqqun nas bihadza syukur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa abdus syakur. Yang paling berhak kita terima kasihkan adalah sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi khuliqna wa bi ajlihi khuliqa sayyiduna Adam. Ketika Sayyidina Adam bertawassul menyebut bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Hakim bihaqqi Muhammad, Allah mengatakan, ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadzal hadis rawahu al-Hakim wa qala sahihul isnad. Wahai Adam, kata Allah, jika bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan engkau. Maka wujud Sayyidina Adam itu karena rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa rahmatun qabla wiladatihi wa fi hayatihi wa ba'da mautih. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, Nabi Muhammad hanya membawa rahmat setelah mendirikan negara di Madinah. Itu tidak benar, wallahi, ya. Nabi Muhammad telah membawa rahmat ketika belum terlahirkan. Nabi Adam berdoa, farhamna waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis lalu minta ampun, dan ia diampuni karena mengatakan bihaqqi Muhammad, karena hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, tentunya saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan hadis akidah. Ini namanya hadis mengenai ontologi, hadis mengenai asal muasal. Oleh karena itu la tashaddud fihi li'annahu la yata'allaq bil aqidah, innama huwa yata'allaq bil haqiqah. Ya, ini tidak berkaitan dengan bab akidah, juga bukan dengan halal haram, maka tidak boleh tasyaddud dalam riwayat ini. Kesalahan orang belajar takhrij hadis, yatashaddad fi ma la shiddata fi. Dia tasyaddud untuk objek yang tidak perlu ditasyaddudkan, dia ketat. Imam Ahmad mengingatkan, idza rawaina fil halal wal haram tasyaddadna wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahhalna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Bermasalah sedikit, hadisnya buang. Tapi jika selain halal haram, tasahalna, kami memudahkannya. Inilah manhaj Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Inilah manhaj Imam Al-Hakim, gurunya. Juga Imam Ibnu Katsir yang menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Semua ahli hadis. Bapak, saudara, sahabat, para masyayikh, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi wajahnya sudah ada di dalam qalbu saya. Ya, wujuhukum fi qalbi muhtaramah, mahbubah. Ya, uhibbukum fillah walillah wabillah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi, ini hadis untuk bulan Maulid, saya putar terus supaya orang sadar siapa sang baginda. Didatangi oleh seorang yang oleh Abu Hurairah di pojok, dia lihat ada orang bertanya di dekat Rasulullah. Abu Hurairah hanya mengatakan qalu atau qila lahu, orang bertanya kepada Nabi Muhammad, mata kunta nabiyya, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kunta itu fi'il madhi, engkau telah diangkat jadi nabi kapan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh Imam Al-Baihaqi dibuka riwayatnya, ketemu ternyata yang bertanya Maisarah Al-Fajr. Pendek cerita, Nabi menjawab, kuntu nabiyyan, aku sudah menjadi seorang nabi. Ada beberapa versi riwayat, wa adam baina ma'in wa tin, baina ruh wal jasad. Ada lagi lamun jadilun baina ma'in wa tin. Dan semua riwayat ini ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang sahih, karena digabung dia menjadi sahih. Aku telah menjadi nabi. Adam masih berupa bahannya tanah atau air, ruhnya belum ditiupkan, ruhnya masih dalam cangkang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah jadi nabi, kata beliau. Apakah sama ini dengan ilmu Allah? Saya jadi dosen, saya jadi da'i, saya jadi guru. Apakah sama dengan Rasulullah SAW jadi nabi?
Menurut jamaah gimana? Sama nggak? Pak Ketua, Pak Imam Besar, Pak Kiai, menjadi pengurus imam besar, sama nggak dengan beliau jadi Nabi? Beda. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sendiri. Lalu dipertegas penjelasannya oleh Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, dinukil oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti, bahwa kalimat kuntu nabiyan menunjukkan alal khususiyah, bahwa ini khas, bukan ilmu Allah saja. Ilmu Allah muhitun bi kulli syai. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kalau ilmu Allah saja, maka tidak ada kekhususan buat Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu ini kita ulang-ulang, dan kita sudah sebutkan, kita baca dalam kitab Barzanji, Syaraful Anam, Simtud Durar, semuanya menyebutkan riwayat ini. Kok ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ya, ada orang ahlu sunnah nggak tahu ini? Ini betul-betul menyedihkan. Perlu kita perbaharui. Tidak usah kemudian takut malu untuk mengkoreksi. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa yang selalu setia hadir di channel ini. Tadi kita sudah dengarkan ya, kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hasyim yang sangat luar biasa, ilmu yang disampaikan oleh beliau tentang yaitu berterima kasih, atau siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka tidak sahlah rasa syukurnya. Nah, yang harus kita banyak terima kasih yaitu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir saja sudah membawa rahmat, ya, seperti diciptakannya Nabi Adam, karena di situ ada rahmatnya siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan saja sudah membawa rahmat, bukan sebelum lahir, ya, sesudah lahir sampai beliau wafat pun membawa rahmat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, itu dalam ayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat bagi semua alam. Ya, dari mulai sebelum diciptakan saja Rasulullah ini sudah membawa rahmat, ya, apalagi setelah lahir dan sampai beliau sudah tiada pun tetap memberikan rahmat buat para umatnya. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW yang mana beliau ini sangat sayang terhadap kita semuanya, kepada umatnya, karena yang dipikirkan oleh Rasul adalah umatnya, karena Rasulullah nanti di akhirat mencari ummati, bukan yang dicari keluarganya, umatnya yang dicari. Nah, itulah pembahasan dari guru kita Buya Ar-Razi. Alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur bisa menjadi santri beliau, bisa mengkaji dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bertambah ilmu kita, pengetahuan agama kita, dan insya Allah dengan bertambah ilmu, iman kita pun bertambah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.